warnanya kayak darah kotor. Nah ini yang dibilang, nah ini darah perawannya, saya tarik lagi gitu kalau kata dukun. Udih, udah kelihatan sakti belum? Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan melanjutkan video sebelumnya tentang alat perdukunan, yaitu adalah darah-darahan yang ini. Dan tentunya alatnya berbeda, walaupun efeknya sama nih, tetap memunculkan darah, tapi cara penggunaan, konsep permainan, dan metode cara pakai alatnya juga beda. Nah, alat kali ini kayak gini bentukannya nih. Ada dua cairan. Parahnya, alat ini biasa dipakai sama dukun cabul yang ngakunya bisa mengembalikan keperawanan wanita. Atau biasa dipakai juga sama dukun-dukun berkedok agamis yang konon katanya dia ngakunya bisa narik penyakit seseorang. Nanti penyakitnya keluar dalam bentuk darah. Padahal pakai alat ini nih. Kebetulan beberapa hari lalu gue ngeliat berita tentang seorang wanita yang ingin mengembalikan keperawanan ke seorang dukun dan berujung dicabulin. Langsung aja nih kita bacain beritanya. Berita ini di-share sama indozone.id. Hashtag kamu harus tahu, membahas segala hal dari seluruh dunia. Apes banget, wanita ini pergi ke dukun untuk kembalikan keperawanan, malah diperkosa. Nasib sial dialami oleh seorang wanita umur 20 tahun, asal Palembang, saat berobat ke dukun. Niat hati ingin kembalikan keperawanannya, wanita ini malah diperkosa dukun tersebut. Nah, ya kan? Kan udah dibilangin, dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak nipu ya cabul gitu kan. Tapi masih aja ada orang yang ngotot untuk percaya dukun. Padahal di semua agama dilarang keras untuk percaya perdukunan. Tapi ya kita diwajibin untuk percaya hal goib. Tapi ingat, dilarang untuk percaya perdukunan. Karena perdukunan bukan hal goib. Karena semua agama tidak ingin umatnya dibodoh-bodohi sama dukun gitu. Makanya kita dilarang keras untuk percaya dukun. Tapi ya mirisnya masih aja ada orang-orang yang ngotot percaya dukun dengan segala trik-trik penipuannya. Sebelum gue membahas lebih dalam tentang alat perdukunan kali ini, gue ada informasi bagus nih guys, yang penting untuk kamu ketahui. Karena ini bisa mempermudah hidup kamu. Jadi kemarin, gue nemu aplikasi yang bagus banget. Dan menurut gue, fitur-fiturnya ini sakti banget nih guys. Nama aplikasinya adalah U-Dictionary. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi kamus, di mana bisa mentranslate lebih dari 100 bahasa. Nah, langsung aja kita tes seberapa sakti fitur dari aplikasi ini. Kalau kita buka aplikasinya, di sini ada pilihan bahasa. Mau dari bahasa apa ke bahasa apa nih? Kayak contohnya ini English ke Indonesia. Terus kita masukin katanya nih, misalkan handsome. Nah, lalu kita search. Nah, akan keluar nih tuh arti dari kata handsome, tampan, ganteng, gagah, rupawan dan lain sebagainya. Terus juga kalau kita scroll ke bawah nih guys, di sini ada contoh kalimatnya. Jadi bukan hanya arti. Kalau digeser lagi ke bawah, ini bahkan ada sinonim dan antonimnya. Kalau digeser ke bawah lagi, ada frasanya. Kalau digeser ke bawah lagi, ada kata bermakna sama. Digeser ke bawah lagi, ada informasi Wikipedia tentang kata yang kita cari. Kalau digeser lagi ke bawah, ada asal kata dari yang kita cari guys. Jadi lengkap banget nih informasinya. Bukan hanya mengeluarkan artinya doang. Terus juga kalau males ngetik gitu kan, kita bisa coba pakai suara. Contohnya gini, English, handsome. Nah, akan keluar juga tuh artinya. Tampan, ganteng, gagah, rupawan, banyak, bagus, elok, cantik, cakep, menawan hati. Ya pokoknya kayak gue lah inilah ya. Terus juga yang menurut gue fiturnya sakti banget adalah ajaib ini nih. Ini kalau diaktifin guys, bisa mempermudah kita untuk chattingan sama gebetan atau kenalan kita dari negara lain gitu kan. Nah, kayak contohnya gini. Di sini ada teman gue yang dari Korea nih. Tuh, dia ngechat. Nah, kan kita bingung nih, ini bahasanya apa? Hurufnya juga apa gitu kan. Nah, kalau pakai fitur ajaib ini, di sebelah kiri HP kita ada tanda panah. Kita tinggal klik,
nanti akan keluar kaca pembesar. Kita arahin aja ke tulisan yang kita nggak ngerti, otomatis akan keluar artinya. Halo, ini Jenny, saya orang Korea, saya sangat suka video YouTube Anda. Nah, untuk membalas, kita nggak perlu nyari satu persatu kata, ini dalam bahasa ini apa ya, ini dalam bahasa ini kayak gimana tulisannya, nggak perlu. Kita tinggal tulis aja nih, untuk balas dia kayak misalkan, terima kasih supportnya atau dukungannya. Nah, ini kita tinggal arahin aja tanda kaca pembesarnya ke yang kita tulis, maka otomatis akan berubah jadi bahasa Korea juga. Terus kita tinggal kirim. Nah, jadi lebih simpel berkomunikasi dengan gebetan atau kenalan kita dari luar negeri. Dan yang nggak kalah saktinya lagi, di sini ada kamera guys. Jadi kalau misalkan nih kamu keluar negeri gitu kan ada tulisan kayak restoran, tapi bahasanya bahasa Korea gitu misalkan. Nah, kita tinggal arahin aja ke tulisan yang kita pengen tahu artinya. Kayak contohnya ini nih, protective mask. Nah, ya kan, kita langsung terjemahkan. Nah, itu langsung keluar topeng pelindung tuh ya kan. Lalu masih banyak lagi fitur yang lainnya, kayak misalkan di sini juga ada pojok Inggris. Nah, jadi tiap hari nih ada pembelajaran tentang bahasa Inggris nih guys. Jadi kita bisa belajar Inggris secara gratis. Lalu juga di sini di bawah ada gamenya juga, game persamaan kata. Nah, ini kamu bisa lihat nih. Tuh, jadi talk, visit, stay itu. Jadi bisa melatih kita tentang kosakata bahasa Inggris juga nih guys. Terus di sini juga ada pemeriksaan ejaan. Ya pokoknya banyak banget lah guys. Ini fitur-fitur yang bisa kamu pakai nih di aplikasi ini. Dan yang paling gua amazed banget ya tadi fitur ajaib ini. Dan yang luar biasanya, ini bisa digunakan tanpa internet guys. Jadi bisa digunakan ketika offline. Nah, fitur dari U-Dictionary ini sakti-sakti banget kan guys. Maka dari itu, kamu juga harus punya nih aplikasi U-Dictionary ini. Ingat, link downloadnya gue taruh di deskripsi. Dan itu gratis juga kamu miliki. Karena mempermudah hidup kita banget nih dalam mentranslate sesuatu yang kita nggak ngerti bahasanya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan tentang alat perdukunan kali ini nih guys. Ya, jadi ini gue bongkar dulu deh rahasianya deh. Nanti baru gue jelasin gimana cara dukun membuat pasiennya percaya. Nah, pasiennya kali ini nih yang mau dikembaliin ke perawanannya adalah Mary nih ya. Tapi sebelumnya ya, gue bongkar dulu nih. Jadi ini adalah cairan A dan B. Ketika cairan A dan B ini bertemu, mereka akan terlihat seperti darah guys. Kayak contohnya gini. Nih, kita buka dulu. Nah, kan? Terus kita tetesin nih, lihat. Ini cairan A, kita tetesin, ya kan? Terus ini cairan B, kita tetesin. Nah, warnanya langsung berubah warna tuh. Tuh, jadi kayak darah kotor warnanya. Tuh, ya kan? Ini tuh, warnanya kayak darah kotor. Nah, ini yang dibilang, nah ini darah perawannya, saya tarik lagi gitu. Kalau kata dukun. Kalau dukun mempraktekkan ini, tentunya nggak dicampurin gitu, nggak kayak gitu cara mainnya. Cara mainnya adalah, nih, yang cairan A ditetesin di tangan kirinya, tapi dia bilangnya ini air, jadi seakan-akan nyuci tangan gitu. Ini nyuci tangan di tangan kiri, terus ini di baskom satu lagi di tangan kanannya, ya kan? Ketika pasiennya kan cewek nih, ya kan, dia nih misalkan. Oke, kamu mau kembali perawannya ya? Oke, sekarang saya akan coba tarik ya. Nah, nanti dipegang-pegang tuh badannya tuh. Kayak ini dicampurin nih guys. Nah, cairan ini dicampurin. Tuh. Wah, nah nanti kan ini kan kayak kurang banyak nih, kurang kelihatan gitu. Ini kayak gini nih. Ini kurang banyak. Bentar. Harusnya sih ditaruh di baskom, jadi kayak tangannya dibasahin gitu, seakan-akan air. Iya, betul. Nih. Gini. Hop. Nah, ini gini. Nah. Nah, nanti di gini-gini. Wah, acting. Nah, nanti di apa ke badaninnya nih. Jadi badannya kayak kelihatan banyak darah gitu. Nah, ini kan netes-netes nih ke bawah nih, lihat. Tuh. Ya kan? Netes-netes nih pertemuan antara dua cairan tuh, ya kan? Wah. Nah, ini katanya darah perawannya udah balik. Nah, nanti dengan persyaratan kayak misalkan, mau lebih sempurna lagi nggak?
Tapi ada ritual selanjutnya. Ritual selanjutnya adalah harus ngamar. Wah, itu menuju ke pencabulan biasanya. Jadi kurang lebih kayak gitu kalau dukun cabul. Nah, kalau dukun yang berkedok agamis, ya, yang katanya bisa narik penyakit, nanti penyakitnya dalam bentuk darah kayak gini di badannya, sama pakai dua cairan ini juga, ya kan? Cairannya kayak tadi, ditaruh kayak di piring atau di baskom antara dua cairan ini. Terus yang tangan kiri dibasahin ke baskom kiri, yang tangan kanan dibasahin ke baskom kanan. Nah, ya kayak gini nih. Tinggal dicampur aja nih. Dicampur, diusap-usap sambil baca-baca mantra. Diusap-usap ke badannya. Nanti kan keluar darah kayak gini tuh, ya kan? Tuh. Wah, ini Pak udah keluar darah nih, Pak. Ini penyakitnya nih, Pak. Ini hasil kiriman atau guna-guna dari orang lain. Gitu. Jadi memang dukun ini ya seperti yang gue bilang tadi, cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Maka dari itu, kalau butuh apa-apa ya lu mendingan doa ke Tuhan lu, jangan minta tolong ke dukun gitu loh. Karena kalau misalkan lu minta tolong ke dukun, lu cuma punya dua kemungkinan, kalau nggak ditipu ya dicabulin gitu. Jadi udah cukup paham ya tentang cairan ini nih. Ini namanya efek darah AB. Jadi kalau A ini ketemu sama yang B, seperti yang tadi nih, lihat, kita lebih banyak lagi nih guys ya, kita campurin lebih banyak lagi. Tuh warnanya lebih kental, ya enggak? Nah dibilangnya ini darah perawan. Waduh, yang dia tarik lagi, tuh ya kan? Anehnya yang kayak gini padahal kan cair banget gini ya. Anehnya ada aja yang percaya guys tuh. Ya kan ini kan tangannya, tuh ya kan? Kalau bercak-bercak gini kan di badan si pasien, tuh lihat. Kalau di badan pasien kayak gini nih, tuh. Kalau kecampur, ya kan jadi kayak wah iya nih penyakitnya ketarik nih, wah iya berarti sembuh. Akhirnya timbullah efek placebo, dimana dia yakin penyakitnya udah sembuh padahal belum. Jadi sebenarnya bukan sembuh, tapi dirinya sendiri yang merasa sembuh gitu. So hati-hati guys sama pengobatan tradisional yang palsu seperti ini. Nah next di video selanjutnya gue akan membahas tentang dukun pijet yang palsu. Wah, karena kan dukun pijet itu sebenarnya pengobatan tradisional ya, yang aslinya ada, yang memahami tentang saraf-saraf manusia. Tapi di luar sana ada juga yang pakai efek-efek darah kayak gini yang palsu. Gitu. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi intinya nggak ada guys ilmu untuk mengembalikan keperawanan. Mungkin secara medis iya mungkin ada ya, mungkin kayak dirapetin lagi atau dijahit-jahit apanya gitu atau ditambahin ditambel pakai daging mana mungkin kalau di dunia medis. Tapi kalau di dunia perdukunan ya ujung-ujungnya cuma dua, kalau nggak ditipu ya dicabulin. Maka dari itu lebih baik percaya ke Tuhan lu daripada percaya ke dukun. Lebih baik doa karena doa lebih sakti daripada percaya ke perdukunan. Mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue akan tutup dengan kata-kata tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar dari orang pintar, dan jadilah lebih normal dari paranormal. Kita tanya nih si Mary nih, beneran balik perawan nggak? Mer, gimana Mer? Tadi darah perawannya udah ditarik lagi nih Mer. Kamu beneran perawan nggak Mer? Beneran perawan nggak? Loh, kata Mary, emang sejak kapan gue nggak perawan? Iya juga sih Mer. Ya udah Mer, tutup Mer videonya Mer. Kiss aja kiss.